Hai semua, bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan baik-baik saja. Oke, kita berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas materi tentang konflik dalam kehidupan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia pastinya pernah mengalami konflik. Apakah ada yang tahu itu konflik? Oke, benar sekali. Konflik adalah masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sosial, baik itu secara individu atau individu dengan kelompok, bahkan secara kelompok dengan kelompok, dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita perhatikan tujuan pembelajaran kita. Pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian dari konflik. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan integrasi sosial di masyarakat. Dan yang ketiga, menyimpulkan pentingnya integrasi sosial dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat. A. Pengertian konflik menurut para ahli. Menurut Robert Jelawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dari kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terbatas. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonis dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua hal belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. B. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan masyarakat. 1. Perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang unik. Jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras, manusia yang dilahirkan dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda, dalam lingkungan yang lebih luas. Sebagai kelompok kebudayaan, bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan, tidak sopan, pantas, tidak pantas, baik itu beda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. 3. Perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam memilih atau mengerjakan sesuatu. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. C. Akibat-akibat konflik sosial. Berikut ini merupakan akibat
terjadinya konflik sosial. Pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Kedua, retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Ketiga, terjadinya perubahan kepribadian individu. Keempat, rusaknya harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia. Kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu pertikaian. D. Cara menangani konflik. Ada 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Pertama, menghindar. Kedua, tidak memaksakan kehendak. Ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Keempat, tawar-menawar. Kelima, kolaborasi. Kelima cara tersebut digunakan dalam menangani konflik dalam kehidupan sosial. Menghindar agar kita tidak terlibat dalam konflik tersebut. Tidak memaksakan kehendak merupakan hal yang dapat mengurangi terjadinya konflik sosial. Sedangkan menyesuaikan kepada keinginan orang lain merupakan hal yang dapat kita lakukan untuk tidak terjadi konflik sosial. Tawar-menawar merupakan hal yang dapat kita kerjakan ketika terjadi suatu masalah agar tidak menjadi masalah yang lebih lanjut. Kolaborasi atau kerjasama dapat mengurangi terjadinya konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak harap ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang penyelesaian konflik, bahkan tentang konflik itu sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.